Nah, ini Mabes Polri loh, bukan Pak Alex yang ngarang loh. Pak Kapolri, saya tidak akan kompromi. Bapak tinggal pilih satu di antara dua. Penjarakan Deddy Setiawan Tan atau penjarakan Alex. Pengacara Deddy Setiawan Tan melobi Kapolda. Kapolda perintahkan maksimal hari Senin seluruh berkas dari dua perkara ini harus dikirim ke Polda Metro Jaya. Ini kan gila ini, gila ini. Gila ini, gila ini. Gila ini, gila ini. Gila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat Solmat. Kembali lagi channel YouTube Solmat Official. Sebenarnya kasus apa sih yang menimpa Riko, Papa Riko? Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Solmat, terima kasih bahwa saya Alex Papa Riko benar ya. Tentang pertanyaan kasus apa sih yang menimpa Riko, sebetulnya nggak ada kasus. Kasus kriminalisasi, bahwa di sini Riko dituduh dengan dugaan penggelapan dalam jabatan 374 KUHP, yang mana tidak ada satu bukti pun yang dapat menjadikan dia tersangka dengan pasal 374 KUHP. Dan ini rekayasa dari mulai Polsek Bandar Gebang, Polda Metro Jaya, lalu melibatkan Wasidik Mabes Polri, bahkan didukung oleh Propam Polda maupun Propam Mabes Polri. Jadi Riko itu bekerja di satu perusahaan PT Pratama Prima Bajatama sebagai salesman besi, yaitu BRC, Wermes, Paku, Kawat Peduri. Kantornya di Kota Bekasi, area kerjanya di Jawa Tengah. Hubungan hukum atau kedudukannya dia sebagai sales freelance, atau sebelumnya surat perjanjian kerja waktu tertentu, kontrak. Jadi sales kontrak. Jadi sangat aneh dan tidak masuk akal ketika dia dikenain pasal 374 KUHP, direkayasa seolah-olah Riko itu sales eksklusif. Oh, ini luar biasa. Tidak ada satupun. Contohnya kalau sales eksekutif itu kan ada surat pengangkatan, lalu surat sebagai karyawan tetap, eksklusif jabatannya, lalu ada gaji. Ini gaji aja nggak ada. Gaji bulan September dan Oktober, dua bulan sebelumnya tuh nggak ada gaji, tapi tetap dipaksakan 374 KUHP. Nah, persoalan sebenarnya apa? Riko itu ingin keluar dari perusahaan tersebut. Jadi ketika PKWT-nya sudah berakhir bulan Juli, itu Riko mau keluar, namun tidak bisa ditahan. Kenapa? Karena ijazah asli dan sertifikatnya tuh nggak diserahkan. Dan kejahatan Deddy Setiawan Tan, pemilik daripada PT Pratama Prima Bajatama yang ada di Bandar Gebang, Kota Bekasi, itu memang mereka sudah mempersiapkan dari awal. Ini adalah eksploitasi. Agar tidak bisa keluar, SHM-nya ditahan. Rumah dan tanah milik saya yang saya atasnamakan Riko. Demikian juga ijazah asli. Yang lebih heran lagi, sales kalau mau keluar itu harus bisa mencari sales pengganti. Nah, di sini ini adalah modus-modus perusahaan supaya Riko tidak bisa keluar. Lalu karena Riko saya desak untuk keluar, akhirnya dia membuat satu cara CV Aneka Logam Tegal yang selama ini notanya non PPN atau penggelapan dalam penggelapan pajak ya, itu suruh mentransfer dan meminta faktur pajak, uangnya ditransfer ke perusahaan, rekening perusahaan, dan itu merupakan satu larangan yang berat. Tidak boleh sales mentransfer ke rekening perusahaan PT Pratama Prima Bajatama. Jadi akar persoalan ini adalah kejahatan penggelapan pajak Deddy Setiawan Tan yang coba ditutup-tutupi. Tapi karena Riko nekat tetap mau keluar, akhirnya Riko dipukuli dan disekap. Riko itu korban penganiayaan dan penyekapan karena dia ingin keluar sebetulnya. Hanya ingin keluar saja, nggak kerja di situ.
Lalu dituduhkan Riko menggelapkan uang 29.900.000. Lebih nggak masuk akal lagi. Banyak kejanggalan. Bagaimana mungkin Riko menggelapkan 29 juta? Ijazah dan sertifikatnya ada di perusahaan itu. Dan lebih hebatnya lagi, kriminalisasi 2 nota senilai 10 juta dan 19 juta tadi, itu Riko nggak pesan. Jadi double-double ini kriminalisasinya tuh luar biasa. Yaitu nota 10.11 dan 10.15 atas nama sahabat, Riko nggak pesan. Nggak ada bukti pesanan, nggak ada, memo pengambilan nggak ada. Kemudian Bintang Rizky juga sama, nggak ada nota pesanan, nggak ada memo pengambilan. Jadi ini adalah melindungi polisi, jaksa, dan hakim menutup-nutupi penggelapan pajak negara. Begitu, Pak. Oke. Jadi apa harapan Papa Riko sih sebenarnya di kasus Riko ini? Harapan yang jelas saya, Dedi Setiawan, Tan Winoto, Ibu Wawaeng, dan 3 salesman lainnya, semua sales kan 4 sama Riko. Kemudian adminnya yang bagian menggelapkan pajak tadi namanya Melisa, itu harus dipenjara. Karena dia sudah membuat laporan palsu, penyekapan, menggelapkan pajak dengan barang bukti palsu, kesaksian palsu, pasal 242 KUHP, pasal 220. Ya tadi, nota 10.11, 10.15 itu dilaporkan jadi barang bukti di polisi, padahal itu order fiktif yang dibuat oleh pelapor. Ini kan luar biasa ini. Jadi polisi, jaksa, dengan menggunakan uang negara untuk operasional diambil dari uang APBN, dipergunakan untuk melindungi penjahat si Dedi Setiawan Tan maling pajak tadi dan membungkam anak saya, masyarakat yang justru ingin membela negara. Harapan saya masukkan penjara, nggak bisa. Saya tidak akan berhenti, saya tidak akan berkompromi, saya tidak mungkin mau berdamai dengan pengkhianat. Meskipun Dedi Setiawan kan backingnya jenderal-jenderal polisi semua. Ini bukan polisi pangkat rendahan, bukan. Ini permainan jenderal, dan otak daripada kriminalisasi jelas Kapolda Metro Jaya tahun 2021, Irjen Muhammad Fadil Imran, yang hari ini sudah jadi bintang 3 Kabar Harkam. Ini nggak main-main, ini adalah skandal kebusukan daripada aparat penegak hukum, polisi dan jaksa, yang mana mereka melawan negara, melawan, membungkam anak saya yang saya dorong untuk berani membongkar kejahatan perpajakan ini, Bang. Oke. Mungkin teman-teman ini belum tahu ya, kemarin itu Riko melakukan hal apa sih yang membuat mungkin dari oknum tersebut itu bisa memenjarakan Riko. Oke, terima kasih. Mohon izin, Bang. Siap. Saya menolak kata oknum. Oknum itu ketika polisi melakukan kejahatan tanpa surat. Kalau Riko tidak, polisi melakukan kejahatan terhadap Riko menggunakan P1 sampai dengan P20, P19, P20. Jadi bukan oknum, ini institusi, baik polisi maupun jaksa. Jadi saya menolak kata oknum. Lalu apa yang dilakukan Riko sehingga dia dipenjara? Karena membongkar penggelapan pajak. Nggak ada lagi. Riko, dan ini menjadi putusan di pengadilan. Ini sudah diputuskan di dalam pengadilan kan, Riko di PN Bekasi menang, bebas murni. Lalu jaksa melakukan kasasi dengan barang bukti palsu tadi. Ini luar biasa ini. Dan ini menjadi satu, kejahatan ini. Kejahatan bukan terhadap Alex. Kejahatan bukan terhadap Riko.
tapi kejahatan terhadap seluruh rakyat Indonesia. Ini kejahatan dilakukan oleh Kapolda, Kajari, Lasmi Indria, Fadil Imran, dan anak buahnya. Dan ini disetujui, diamini oleh Kapolri Jenderal Listio Sigit. Jadi dalam arti, Kapolri seringkali menyatakan bahwa ikan busuk mulai dari kepala. Betul Pak Kapolri. Namun oleh Pak Kapolri, ikan busuk tadi dipelihara, disimpan. Dipelihara Pak Kapolri. Oleh Pak Kapolri Jenderal Listio Sigit. Ini skandal. Jadi skandal kejahatan aparat penegak hukum yang mengkhianati, ini pengkhianatan, bukan kode etik. Ini pengkhianatan, dan saya sebagai masyarakat Indonesia yang mencintai negara ini tidak akan diam. Saya tidak akan membiarkan ini. Ya, kemudian saya relakan Riko di penjara daripada saya terima uang damai kompensasi yang ditawarkan oleh jenderal polisi, yang menawarkan saya untuk kompensasi, diam, jangan dilanjutkan, jangan membongkar penggelapan pajak PT Pratama. Itu jenderal polisi, jenderal ini. Jadi jenderal. Berarti selama ini ada ya dari pihak-pihak ya mungkin tertentu yang mungkin pernah menawarkan untuk membungkam Papa Riko, atau mungkin untuk Papa Riko tuh tidak bersuara di sosial media atau di manapun itu. Banyak. Itu dari mulai pangkat AKBP, Kombes, ya, Jenderal Bintang 1, udah banyak Bang. Dia melalui pengacara, bahkan melalui hakim. Pengacara saya hakim pun juga demikian. Hakimnya namanya siapa? Boleh saya sebut? Boleh. Si Ranto, Hakim Ranto, sekretaris PN Kota Bekasi. Itu meminta saya, Riko dibebaskan, tolong jangan bicara mengenai penggelapan pajak PT Pratama, sudahlah. Lo nggak bisa. Jadi pusing saya. Sekarang nih saya mau bertanya ya, ini yang benar siapa sih? Saya sendiri atau lebih dari 11 orang meminta saya diam? Ini yang benar siapa sih? Saya kadang-kadang jadi... Makanya saya oleh mereka disampaikan bahwa ini orang tuanya udah gila. Loh, yang gila siapa? Yang gila polisi, jaksa, hakim penjarakan Riko, atau saya yang membela negara? Ini yang gila siapa ini? Oke lah, saya dianggap gila, ya tidak apa-apa. Saya menolak damai di mana saya ditawarkan dari 100 juta, 200 juta. Saya tolak. Bahkan, ini mohon maaf boleh saya buka. Uang Kapolri itu 100 juta sama saya. Uang Pak Kapolri itu sudah 100 juta sama saya. Dikasihkan saya. Bukan untuk diam. Saya tidak mau diam. Saya dibungkam, saya tidak mau. Lalu untuk apa Pak Alek? Untuk bayar pengacara. Pengacara ketika kita melakukan rapid, ya, maupun pengacara ketika kita bersidang di Bekasi. Saya ditawarkan pengacara dari pihak Polri, nggak mau saya. Lalu mereka ngasih uang 50, 30, 20. Ini apa-apaan nih? Ini apa nih negara dibuat seperti ini? Miris kawan-kawan. Dan kejahatan mereka sudah membawa korban. Mama Riko stroke di depan penyidik Aibtu Roganda, di ruang unit 4, di meja. Istri saya begini-begini. Tanggal 28 Januari tahun 2022. Ini dahsyat ini. Kejahatan yang terhadap rakyat. Terhadap rakyat, negara itu rakyat. Kenapa selalu Pak Alek katakan negara tidak boleh kalah? Saya mau sedikit menyampaikan ya, apa yang dimaksud dengan negara.
Negara itu 4 unsur, kawan-kawan. Satu geografis, ya. Satu geografis, di situ ada lambang negara dan lain sebagainya. Lalu yang kedua pemerintahan. Ya, ada polisi, ada jaksa, ada tentara, ada presiden, ya. Kemudian ada undang-undang, peraturan. Nah, di situ ada ideologi negara dan lain sebagainya. Yang keempat apa? Rakyat. Nah, aparatur negara yang bernama Polri dan jaksa sudah menjadi pengkhianat rakyat. Mereka menghabiskan dana 7-10 juta di dalam proses 3 tahun, bisa lebih. Mungkin 30 juta, mungkin 50 juta. Uang rakyat. Uang rakyat dipakai untuk membungkam rakyat yang akan membela negara. Itu biadab itu. Dan itu otaknya Fadil Imran, Muhammad Fadil Imran. Dan saya akan ketemu sama dia di Mabes Polri. Saya akan meminta pertanggungjawaban Jenderal Muhammad Fadil Imran untuk bertanggung jawab. Negara tidak boleh kalah, rakyat tidak boleh kalah. Maksud saya harus main hakim sendiri? Katanya Indonesia kita negara hukum. Namun aparat penegak hukum justru melakukan pelanggaran hukum di ruang-ruang hukum. Di ruang pengadilan, di kantor kejaksaan, di kantor polisi, yang dibiayai oleh uang rakyat. Ini kan setan alas itu. Saya serius, teman-teman. Jadi teman-teman jangan ragu untuk memviralkan video ini sampai kepada Kapolri, dan Pak Alex bertanggung jawab. Dan sering saya katakan di VT saya, Alex Papariko, mohon izin, juga di beberapa VT yang lain, saya sampaikan, Pak Kapolri, saya tidak akan kompromi. Bapak tinggal pilih satu di antara dua, penjarakan Deddy Setiawan Tan atau penjarakan Alex. Paham ya? Oke, terima kasih untuk teman-teman. Inilah mungkin jeritan hati dari Papa Alex Rico yang selama ini benar-benar tidak mendapatkan keadilan untuk anaknya. Ya, mudah-mudahan dengan mungkin video ini Papa Alex Rico bisa didengarkan oleh Pak Kapolri, Pak Presiden, dan beserta jajarannya ya. Ngomong-ngomong, itu buku apa Pak Alex? Oke, terima kasih. Saya berharap video ini sampai kepada Bapak Presiden dan Menteri ya yang terkait, lalu kepada Pak Jaksa Agung dan Ketua Mahkamah Agung. Kalau Pak Kapolri Listio Sigit sudah terlibat, Pak Kapolri Jenderal Listio Sigit tahu atau tidak tahu, itu sudah terlibat di dalam membungkam Riko. Buku ini buktinya. Ini adalah buku hasil audit Propam Mabes Polri, ya. Saksi ahli yang dibiayai oleh Pak Kapolri, ya, untuk melegalkan kejahatan Jenderal Muhammad Fadil Imran. Jadi pada saat bulan November Desember saya ditawari untuk rapid, Bang. Saya sebetulnya udah nggak percaya, tapi didesak sampai 4 kali. Oke lah, saya katakan saya nggak punya duit. Nah, udah Pak Alex nggak usah mikirin duit. Tim investigasi Mabes Polri sampai datang ke rumah saya. Saya tetap menolak. Lalu selanjutnya dia datang bawa pengacara saksi ahli. Katanya saya mau dimenangkan Prapit. Loh, saya nggak percaya. Tapi ya sudahlah, saya ikuti. Saya nggak punya duit, Pak. Udahlah, masalah duit diatur, kami yang ngatur. Nah, 3 minggu, bulan Januari, Februari, kami membuat materi Prapit dengan harapan Prapit kita menang. Siapa yang biayai? Polri. Ini makanya saya katakan skandal. Nah, di Cibinong, ya, saksi ahli rumahnya di sana.
Ini pensiunan dari Propam Polri juga. Nah, dibikinlah materi. Jadi dokumen Mabes Polri, ya, saya bacakan. Laporan hasil audit investigasi Propam Mabes Polri, Divisi Profesi dan Pengamanan Polri, Pertanggungjawaban Profesi, Biro Pertanggungjawaban Profesi. Jadi ini yang paling tinggi di Propam, tim ini, ya. Oke, nomor LHAI garis miring 17 dan seterusnya, garis miring 11 Romawi 2022 Ro Waprop. Ini skandal. Skandal yang harus diketahui oleh masyarakat. Jadi teman-teman, saya menolak kata oknum, ada dasarnya. Dan ini dibuat, ditandatangani 21 November 2022, Ketua Tim Audit Investigasi Propam Mabes Polri, Kombespol ... Ini kejahatan ini. Ini kejahatan ini. Nah, apa Pak Alex isinya? Di sini mereka berusaha untuk menutupi kejahatan daripada Jenderal Muhammad Fadil Imran dengan mengorbankan penyidik Aibtu Roganda, Wendri Johan. Bahwa disebutkan seolah-olah penyidik itu tidak menggali, tidak mem-BAP, tidak meminta keterangan, saya tidak memberi keterangan, itu tidak digali, tidak dikaji. Barang bukti itu bohong. Saya dari sejak Polsek tahun 2020 saya sudah menyiapkan bukti-bukti lengkap. Sejak di Polsek, lalu di Polres, lalu di Polda, lengkap dibuang. Saya mau bertanya, gantian saya bertanya, ya mungkin nggak pangkat Aibtu apapun itu berani membuang barang bukti 275 lembar? Mungkin nggak? Nggak mungkin. Nggak mungkin. Ini perintah langsung dari Muhammad Fadil Imran. Saya tidak main-main teman-teman. Saya sudah katakan Bapak Kapolri penjarakan Alex atau penjarakan Deddy Setiawantan. Saya tidak menjadi pengkhianat negara. Karena ketika saya berdamai, ketika saya menutupi kasus penggelapan pajak PT Pratama Prima Bajatama, pajak penambahan nilai dan PPh, pajak penghasilan Dedi, itu kan semuanya dikorupsi itu. Ini kan korupsi toh teman. Yang goblok itu saya, yang bodoh saya, atau para jenderal yang digaji oleh negara tadi. Maka dalam kesempatan ini saya ingin bertanya ya, Pak Fadil Imran, apa negara kurang memberi gaji Anda? Pak Kombes Anies, Biro Wasidik, kurang menggaji Anda? Negara kurang memberi fasilitas? Kalau ke Aibtu Roganda, Pak Dede, itu Wendri Johan, saya nggak bisa nyalahkan. Mereka perintah. Maka di sini polisi-polisi, ya, penyidik pembantu, kalian jangan baper. Pak Alex hari ini membela kalian. Polisi yang tidak berani membantah perintah atasan. Jadi mudah-mudahan dipahami. Jangan baper. Kalian justru mendukung Pak Alex, para polisi yang baik ini. Institusi kalian yang sudah bobrok, ya, alhamdulillah masih ada polisi yang baik. Satu, Kapolres Metro Kota Bekasi, Kombes Wijonarko. Kedua, Kasatnya AKBP Heru Purnomo. Lalu yang ketiga, Bang Asep, Kanitnya. Masih ada polisi yang baik. Tetapi bersama 5 perwira Polres Metro Kota Bekasi, marah dia. Tapi bisa apa? Mereka nggak berdaya teman-teman. 2 berkas perkara Dedi
kriminalisasi nomor 974 garis miring Polsek Bandar Gebang dan laporan penyekapan 2518 itu lagi belum dikerjain di Polres, lagi naik sidik karena dia akan ditetapkan menjadi tersangka. Lalu pengacara Dedi Setiawantan melobi Kapolda. Kapolda perintahkan maksimal hari Senin seluruh berkas dari 2 perkara ini harus dikirim ke Polda Metro. Ini kan gila ini, gila ini. Gila ini. Jenderal Fadil Imran. Bukti apa yang Pak Alex dapatkan? Ya, tegas saya katakan. Bukti apa yang Pak Alex dapatkan bahwa Riko dikriminalisasi? Ini di halaman 132, 133, 134, Bang. Saya bacakan ya. Agak panjang dikit ya. Saya tahu prapit saya akan ditolak. Waduh, ini skandal ya. Mohon maaf teman-teman. Ini skandal, harus diungkap. Tolong diviralkan. Oke, saya ingin menyampaikan, membacakan satu hal lagi nih. Bahwa kesimpulan di dalam 136, saya simpulkan aja ya, saya simpulkan dari hasil audit Mabes Polri ya. Di sini dicatatkan bahwa jaksa itu meminta maka mengeluarkan P19 agar penyidik melengkapi berkas yang tidak lengkap. Ya, oke. Sebagaimana petunjuk dan JPU yang tertuang dalam P19 diantaranya berdasarkan hasil penelitian berkas perkara masih terdapat unsur-unsur pasal yang disangkakan belum terpenuhi. Oleh karena itu perlu dipenuhi hal-hal sebagai berikut. Pasal 374. Ya. 1. Melakukan pemeriksaan tambahan terhadap ini tentang hal hubungan hukum. Status. Riko kan freelance tadi. Ya, oke. Lalu yang kedua, secara terperinci tetap untuk melengkapi pemenuhan unsur-unsur pasal yang disangkakan dan agar penyidik melengkapi rincian. Jadi tadi di mana bukti order pesanannya, di mana pengirimannya dan lain sebagainya. Yang mana sudah saya siapkan di dalam bukti yang dibuang tadi. Lalu yang ketiga, melakukan pemeriksaan tambahan terhadap Dedi Setiawantan tentang dan lain sebagainya. Penyidik mencari saksi-saksi dan bukti untuk melengkapi pemenuhan unsur-unsur pasal yang disangkakan terhadap tersangka Riko Pujianto. Jadi di sini untuk memenuhi, artinya bukti tersebut tidak lengkap sama sekali. Lalu kemudian total harga keseluruhan melengkapi rincian secara terperinci, daftar harga, total dan lain sebagainya. Lalu kemudian ya dan lain sebagainya lah, panjang sekali nih teman-teman ini. 2 halaman ini. Ya, 134, 135, 136. Lalu kesimpulannya, di mana penyidik belum memenuhi 5 petunjuk JPU tersebut, namun penyidik telah mengirimkan kembali berkas perkara ke Kejari Bekasi pada tanggal 8 April 2022 sehingga pada tanggal 22 April 2022 terhadap berkas perkara atas nama tersangka Riko Pujianto tersebut telah dinyatakan lengkap. Ini Mabes Polri loh, bukan Pak Alex yang ngarang loh. Ya. Oke, siap Bapak Riko. Nanti kita lanjut live lagi ya. Oke. Terima kasih untuk Bapak Riko. Oke, makasih. Sampai ketemu lagi besok ya. Terima kasih untuk teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.